bahan diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi setiap pertemuan berikutnya nanti di sini ditugaskan ya. Harusnya nanti tugas kedua ini ya. Di yang ketiga tugasnya kedua. Kemudian terus ya pertemuan keempat membahas ini tugasnya diberikan di pertemuan ketiga gitu. Terus dan seterusnya. Jadi setiap pokok bahasan kewajiban ibu dan bapak ya minimal tadi membaca literasi atau membuat catatan kecil sebagai bahan diskusi kan itu. Untuk tadi memperkaya pemahaman-pemahaman lain yang mungkin setiap orang mendapat sumber literasi yang berbeda ya. Hingga saling menambahkan. Kemudian dan seterusnya saya sampai ke bawah. Nah tugas ini satu dua ya. Oke. Dan di akhir nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini dalam bahasan perencanaan program perubahan perilaku. Nah ini nanti setelah teorinya diberikan, Bapak Ibu, mungkin kelompoknya ini saya bagi 4 atau 5 ya. Satu kelompok 10 orang lah. Cukup nanti membuat perencanaan program perubahan perilaku yang dikaitkan tadi dengan penanganan penelaahan aspek sosial perilaku, ilmu perilaku dan sosiologi ya, berdasarkan mungkin dari berbagai wilayah daerah bisa ya. Misalkan bagaimana di Kalimantan seperti apa, mungkin gambaran kan di Bali, di Jawa atau di luar Jawa. Ya, silakan nanti pilih salah satu tema atau inovasi untuk perubahan perilaku dikaitkan dengan kultur sosial budaya karakteristik masyarakat di beberapa wilayah atau daerah gitu ya. Yang untuk sebagai kaitkan dengan kajian sosiologi dan antropologinya gitu ya. Dan diterapkan dalam tadi perencanaan program perubahan perilaku. Hanya di sini karena kita ada urban health ya, masih tertera ini pada masyarakat perkotaan, tapi nggak apa-apa mau luar urban silakan saja, yang penting tadi ada aspek-aspek kajian sosial kulturnya gitu ya dalam perencanaan program. Mungkin itu nanti ada presentasi ya, presentasi di pertemuan ke-14-15 ya. Dipresentasikan perencanaan programnya. Itu aja sih tugas kelompoknya di akhir ya. Tugas-tugas hariannya adalah ya mungkin membaca literasi saja. Literasi supaya dalam nanti apa pembelajaran ada interaktif. Kalau yang tahun lalu saya coba untuk paparan tiap pertemuan, tapi kalau karena ini banyak ya, ya kita mungkin disiasati untuk supaya semuanya untuk apa menyiapkan masing-masing saja. Karena Bapak dan Ibu sudah merasa sudah mungkin pengalaman dan dewasa dalam uh, berbagai hal ya. Cuma mungkin untuk bisa meningkatkan kembali membacanya atau literasi yang lain gitu ya. Itu udah mandiri lah, saya percaya Ibu dan Bapak lebih antusias, lebih semangat atau ada yang sesuai profesinya, sehingga ini kan memperkaya literasi yang dimiliki tentang pembahasan yang diberikan secara parsial saja sih ya. Baik, itu ada yang didiskusikan untuk tugasnya.
Ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Cukup bisa dipahamkan? Izin bertanya, Pak. Enggak. Untuk tugasnya itu mungkin nanti membaca teori-teori gitu, Pak, ya, atau literasi, dan kemudian Ya, dibuatkan resumenya mungkin seperti itu ya, Pak. boleh ya. Jadi ada bahan untuk diskusi lah. Pertemuan berarti kan tidak terlalu kosong gitu ya. Dan buku-bukunya tadi sebagian sudah saya sharekan, sebagian bisa versi Indonesia atau apa saja yang berkaitan dengan sosioantropologi budaya yang dikaitkan dengan kesehatan, masalah kesehatan. Bebas. Ini hanya lingkup bahasanya diberi lingkup bahasan, teori-teori sosial dan perilaku untuk kajian pelayanan kesehatan. Bahkan cari bisa googling, bisa ada beberapa e-book yang sudah ada atau buku-buku sosiologi yang ada yang sudah bisa juga menggunakan buku-buku dasar pemahaman sosiologi karena kayak kita kan tidak fokus ke sini kan gitu ya, sosiologi psikologi hanya mungkin parsial tapi mungkin ada yang bekerja di bidangnya itu kan lebih kaya, hanya untuk mengenalkan kenapa tadi magister kesehatan masyarakat ini uh, harus belajar tadi ilmu sosial dan perilaku gitu ya. Ini baik, mungkin sudah jelas ya. Nah, hari ini kita mungkin ingin berdiskusi. Ada lagi yang didiskusikan, Ibu Bapak? Suka film. Nah, hari ini kita akan berdiskusi atau berbicara tentang mungkin pengantar dulu ya, pengantar ilmu sosial dan ilmu perilaku. Nah, di antara manfaat mempelajari ilmu sosial dan perilaku bagi mahasiswa magister, seperti kemarin sudah diungkapkan, karena dalam program-program nanti perencanaan perubahan perilaku di masyarakat, nah ini dalam pengembangannya ilmu sosial dan perilaku ini sangat berperan dalam memahami jadi konteks sosial di masyarakat. Ya. Tidak semuanya kan perilaku individu atau kelompok atau masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya setempat sehingga program-program perubahan perilaku ini tidak bisa disamaratakan gitu ya. Uh, harus tadi mendalami konteks aspek sosial budaya misalkan. Sama misalkan sekarang sedang marak sedang concern baik menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan mungkin tadi uh, stunting, sehingga dalam penanganan program-program stunting ini kan banyak faktor yang penyebabnya gitu ya. Nah, ini harus ada kajian sosioantropologi atau budaya terkait kenapa apa faktor determinan penyebab stunting itu apa. Di setiap daerah kan berbeda misalnya. Secara umum misalkan karena sosial ekonomi atau tadi ada juga yang sosial ekonominya baik tapi stunting gitu ya. Atau ada karena keyakinan-keyakinan terkait tadi perawatan atau pemeliharaan proses mulai dari konsepsi pernikahan
sampai pemberian makan misalkan pada bayinya, ada beberapa perbedaan di uh, konteks dikaitkan dengan sosial budaya. Nah, sehingga nanti akan berimbas terhadap pengembangan kebijakan kesehatannya. Ini tadi program-program kesehatan mungkin tadi tidak sama gitu ya. Pun tadi kebijakan secara nasionalnya sama, tapi dalam kebijakan turunan di wilayah atau daerah misalkan, nanti harus menyesuaikan dengan konteks sosialnya gitu, sosial budaya setempat. Mungkin dari segi apa bahasa atau segi dari program yang diluncurkan, sehingga perlu ada inovasi-inovasi yang berkaitan dengan perubahan perilaku berdasarkan konteks sosial budayanya. Mungkin di Bali dengan ya adat konteks sosial budaya Bali, atau di Kalimantan juga mungkin beda, atau di Papua misalkan beda dengan di Cimahi. Walaupun di Cimahi kan urban juga ya, dari berbagai suku suku bangsa ada di Cimahi. Kalau di kota-kota ya sama ya. Hanya tadi mungkin dari pemahaman, kemudian proses adaptasi uh, sosialnya gitu kan, masalah terkait perkotaan dan pedesaan mungkin masih terdapat beberapa perbedaan. Nah, kemudian nanti memahami perilaku kesehatan sama antara daerah atau kelompok sosial yang sudah maju dengan yang belum, beda ya, beda beda perilakunya, beda masalahnya. Itu juga akan berkaitan dengan sosial antropologi masyarakat. Kemudian nanti untuk komunikasi dan edukasi kesehatan ini penting. Tadi kalau komunikasi bahasa merupakan eh, apa, unsur universal dari sebuah kebudayaan. Sehingga ini penggunaan alat komunikasi atau bahasa misalkan dalam edukasi kesehatan ini penting gitu ya dipahamkan, sehingga atau tadi ada beberapa kultur budaya yang menjadi masalah kesehatan setelah diteliti misalkan, oh ternyata ada apa misalkan istilah-istilah yang dalam kajian penelitian sosiologi ini penting. Mungkin contoh tadi penggunaan bahasa atau pengertian istilah, hasil penelitian Kopdati terkait bahasa di Semarang atau di Jawa lah. Dia waktu itu ada masalah kesehatan terkait dengan angka apa angka anemia pada remajanya tinggi kan gitu ya. Sudah berbagai cara dilakukan tapi tetap aja tidak berhasil. Nah, edukasinya sudah dilakukan bagi pihak kajian kualitatif menunjukkan bahwa kenapanya terjawabnya karena ada istilah bahasa pada anak remaja, terutama wanita pada saat itu. Uh, apa ada satu bahasa ya kutilang, istilah kutilang, kurus tinggi langsing gitu ya. Nah, bahasa itu sebenarnya yang menyebabkan angka anemia pada remaja putih tinggi, karena tadi mempunyai persepsi bahwa yang tadi remaja putih yang digemari oleh lawan jenisnya saat itu adalah yang kurus, tinggi, dan langsing. Sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap kesehatannya, yaitu diet. Diet sedemikian rupa sehingga menyebabkan tadi anemia gitu ya. Nah ini kan ketika tidak ditelusuri secara konteks budaya sosial, tidak akan ketemu apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, tahu berarti kan edukasi kesehatannya
lebih bisa terarahkan bahwa persepsi terhadap kurus langsing itu tidak benar. Nah, sehingga akan bisa merubah tadi perilaku. Misal contoh, terus kerjasama multidisiplin. Ya, perlu disadari tadi bahwa dalam perencanaan program tidak bisa sekarang hanya dilakukan oleh orang magister kesmas misalkan. Tapi tadi sekarang sudah ada istilah pentahelik atau bekerja sama multidisipliner, terutama dalam program-program perubahan perilaku ini. Tadi misalkan tadi dokter, disiplin ilmu lain terutama tadi ilmu sosial ya, psikologi, sosiologi, antropologi, tadi yang paham ekonomi kan, dan yang lain-lain, politik juga. Karena masalah kesehatan juga kadang-kadang berkaitan dengan politik kan, ya. Kemudian bisa menganalisis data sosial, ini penting tadi ya. Nah, data sosial ini terkait soal budaya, peran sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Data-data sosial, sosial demografi, gitu, dan sebagainya itu menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga tadi bisa dijadikan evidence base untuk pengembangan kebijakan. Jadi riset-riset atau penelitian-penelitian di bidang sosial ini yang sekarang kan sedang mulai marak ya. Yang dulu agak terabaikan, sekarang mulai banyak dilakukan, dan ada pusat humaniora itu meneliti aspek-aspek sosiologi dalam rangka untuk menambah atau tadi memperkaya pemahaman bahwa perubahan sosial atau perubahan perilaku itu terkait erat dengan aspek-aspek sosial di dalam masyarakat. Pengembangan keterampilan kritis sama ya dengan pemahaman tadi sosioantropologi atau pemahaman ilmu sosial akan timbul pengembangan keterampilan kritis dalam mensikapi sebuah permasalahan sehingga tidak parsial ya. Kita bisa memahami tadi karakteristik masyarakat di suatu wilayah, misalkan keragaman peranakan sosialnya atau tadi keragaman aspek budayanya, sehingga menjadi bahan tadi acuan bagaimana sih program-program inovasi perubahan perilaku ini bisa dikaitkan dengan pemahaman atau keterampilan yang bisa diterapkan berdasarkan pengalaman di masyarakat. Kemudian kesadaran dan empati ini juga penting ya, karena dengan kita dapat melihat berbagai fenomena sosial dan kita menyadari bahwa setiap orang itu, terutama yang beda ya antara masyarakat kota dengan masyarakat desa atau tadi kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi baik dengan tadi masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah atau miskin, itu akan berbeda dalam pola pikir dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita akan tidak ada empatinya. Ketika berperilaku tidak baik, bukan tidak mampu, bukan tidak ingin. Kadang-kadang orang yang miskin itu tadi mungkin untuk berobat, untuk berperilaku baik. Silakan, ada yang di apa? Enggak, punten Pak. Ini Ya. masih slide pertama atau udah slide? Ada kedua sebetulnya. Bentar.
Oh, Kenapa ya iya. tidak jalan ya? Nah, Share screen-nya mungkin Pak. ya, Eh, ya, ya. Sedang berbicara ini kelihatan? Sudah Pak. Nah, nah ini sedang bicara ini. Tadi ketampilan kesadaran empati ya, 8 itu udah kesadaran empati ya. Ini dengan memahami tadi karakteristik masyarakat. Tadi lah kalau aspek sosioekonomi itu menjadi apa yang aspek yang paling berpengaruh secara mikro atau makro kan ya. Misalkan tadi kalau kita berada di suatu wilayah yang penduduknya miskin atau di wilayah umum dan sebagainya, yang mereka itu kadang bukan tidak paham, ada juga yang paham bahwa kesehatan itu penting. Tapi mereka mempunyai prioritas daripada untuk beli obat ya beli lebih baik untuk sekitar bertahan hidup aja sudah baik bagi mereka. Sehingga tadi kadang program-program atau tadi edukasi yang diberikan itu tidak menyentuh, disamaratakan lah gitu ya. Kita menyamaratakan. Ada yang misalkan tadi ada yang stunting karena memang kemampuan ekonominya tidak, mungkin berbeda kan. Kadang-kadang kita kan mengedukasi, menyamakan gitu, bahwa dianggap bahwa pemahamannya kurang atau tadi dianggap kalau tidak mentaati itu perilakunya kurang bagus. Padahal ada aspek-aspek lain gitu ya, yang menjadi alasan kenapa mereka tidak berperilaku. Karena perilaku ada prioritas gitu. Kalau di masyarakat yang miskin ya untuk bertahan hidup aja sudah, sehingga tadi asal makan, asal tidur gitu, dan sebagainya, asal berpakaian, asal teduh. Sehingga itu program-program promosi atau perubahan perilaku harus menyentuh aspek-aspek ini. Kemudian kesiapan untuk tantangan global, permasalahan di dunia mungkin sama ya, bahwa kemiskinan, keamanan ini masih jadi isu. Kemiskinan, kelaparan, mungkin tadi keamanan, perubahan iklim ini kan mengancam juga sama ya. Misalnya perubahan iklim berdampak pada kekeringan dan berdampak pada tadi masalah ekonomi kembali kan, kita pangan ya. Sehingga kan secara mikro makro nanti akan berdampak pada masalah kesehatan. Ya tadi program-program pengembangan ekonomi misalkan itu juga bagian dari. Nah ini mungkin nanti bisa dibaca lagi literasi yang lain. Pemahaman kita dalam nanti sebagai pengelola program atau pengembang program, terutama untuk perubahan pemberdayaan masyarakat, perubahan perilaku. Nah, jadi ilmu sosial dan perilaku ini sangat menunjang untuk sebagai dasar tadi berpikir kritis tadi dalam menuangkan ke dalam kebijakan. Ya, tadi bisa sejak dasari tadi rasa empati dan sebagainya, merasa dan perbedaan mungkin tadi tindakan gitu ya. Kemudian tadi komunikasi, edukasi, kesehatan, ya, terutama penggunaan bahasa-bahasa wilayah, daerah, atau pemahaman itu akan lebih mungkin memudahkan untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi intinya bahwa program-program kesehatan hendaknya tidak disamaratakan di setiap wilayah atau daerah, pola programnya, brand design atau inovasi perubahan perilaku.
Itu aja. Kadang-kadang kan kesalahan sekarang kan kalau program tuh dari atas sampai bawah harus sama. Itu yang selalu berbenturan. Mungkin ada penolakan. Masyarakat menjadi kurang tertarik terhadap program yang ditawarkan karena tadi tidak sesuai dengan aspek sosial budaya. Itu aja. Silakan ada yang diskusikan di sini. Kalau ada yang didiskusikan atau ada yang menyanggah silakan sambil jalan aja. Nah kalau kita mungkin flashback kan, mereview lah, gitu, mengingatkan kembali walaupun nanti bisa diperdalam, mengingatkan kembali istilah-istilah terkait ilmu sosial itu apa. Nah, ilmu sosial adalah ilmu yang mencakup aspek di dalam kehidupan mulai dari sifat seorang atau individu, interaksi antar individu, kelompok, dan interaksi antar kelompok dengan kelompok. Nah, menurut Gross, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Nah, apa saja sih cakupan ilmu sosial? Tadi ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nah, ini adalah cabang ilmu sosial. Ilmu sosial itu tadi mencakup ilmu sosial dan perilaku. Sedangkan ilmu perilaku adalah cabang ilmu sosial yang sasarannya atau objeknya adalah perilaku manusia. Nah, dari cabang ilmu sosial itu ada ilmu perilaku, yang termasuk ilmu perilaku itu psikologi, antropologi, dan sosiologi. Mengingat bahwa perilaku manusia sangat terlibat dengan aspek kejiwaan, kemasyarakatan, dan budaya, ya, psikologi ini tadi ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, perilaku manusia, internal, kepribadian. Banyak perilaku yang kalau mempelajari psikologi kan misalkan antara perilaku yang dilihat dari bentuk tubuh aja sudah bisa diprediksi perilakunya. Antara yang gemuk dengan yang kurus mempunyai sifat-sifat yang berbeda dalam segi perilaku dan aspek-aspek lain. Kemudian nanti antropologi mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia, fisik maupun budaya. Antropologi misalnya lebih banyak ke tadi aspek-aspek mengkaji aspek sosial budaya. Jadi yang dari tata nilai, dari sebuah keyakinan, kemudian jadi kepercayaan yang dipertahankan baik dari segi fisik maupun non fisik yang bisa mempengaruhi banyak sekali, terutama di masyarakat, keyakinan atau budaya yang tadi ada yang fatal ada yang tidak, nanti bisa dilihat selanjutnya. Kemudian sosiologi ya terkait dengan pranata ya, mempelajari kehidupan masyarakat, objeknya sendiri adalah kehidupan manusia, aspek-aspek sosial, yang tadi pranata sosial, aspek pemerintahan atau tadi aspek struktur organisasi dalam tatanan sosial. Kemudian tadi ada tingkatan atau pranata sosial dari sudut budaya atau tadi dalam kehidupan masyarakat. Mungkin kan di kita ada yang paternalistik, ada yang kebanyakan ya paternalistik. Ada juga yang berdasarkan perempuan ya, dan yang paling berpengaruh. Tapi setidaknya di kita kan masyarakat misalkan di berbagai tempat manut pada tokohnya, sehingga dalam pendekatan perubahan perilaku ini kalau dikaitkan dengan strategi Promkes kan ada bina suasana gitu ya. Ini pendekatan pada aspek tadi kan atas sosial atau tingkatan sosial atau
tadi struktur organisasi di masyarakat penting dilakukan. Nah, jadi cabang ilmu perilaku dan ilmu sosial itu, kalau ilmu sosial itu kan mencakup ilmu perilaku. Nah, bagaimana hubungan ilmu sosial dan ilmu perilaku dengan kesehatan masyarakat? Tadi misalkan bagaimana sosial ekonomi berpengaruh pada aspek kesehatan, bagaimana agama berpengaruh pada kesehatan. Jadi mungkin tadi bagaimana politik berpengaruh dengan kesehatan, budaya, sosial. Ya. Nah, ini banyak sekali keterkaitannya. Misalkan dengan mempelajari ilmu sosial dan perilaku, kan kita ini ada ilmu perilaku, ya, psikologi, sosiologi, antropologi. Ini semuanya ilmu ekonomi ya, kontribusi ilmu sosial untuk kesehatan masyarakat. Kita bahas ini terkait ilmu perilaku ya, psikologi. Kontribusinya teori asal mula perilaku dan kecenderungan pengambilan risiko serta metode untuk mengubah perilaku individu dan sosial. Sehingga tadi untuk merubah perilaku kita bisa menggunakan tadi cenderungan untuk menerapkan kajian psikologi, gitu ya, pendekatan ilmu psikologi. Kemudian sosiologi, cara perkembangan sosial, perilaku organisasi, dan cara berpikir sistem, dampak sosial terhadap perilaku kelompok. Nah, ini juga tadi aspek sosial budaya. Tadi tata organisasi di masyarakat ini juga bagian dari kajian sosiologi, kajian sosial yang bisa nanti berguna dalam menentukan langkah dalam pengembangan program perubahan perilaku. Hierarki organisasi di masyarakat, siapa yang paling berpengaruh, misalkan cara berpikir di masyarakat, kemudian nanti dampak sosial terhadap perilaku individu dan kelompok terhadap kelompoknya. Nah, jadi ketika merubah suatu perilaku akan berdampak terhadap tadi aspek sosial. Itu juga harus dipikirkan. Perubahan lingkungan tadi juga berdampak, misalkan ketika akan misalkan pemerintah merencanakan sebetulnya tadi untuk pengembangan ekonomi misalnya, sehingga merubah tadi struktur sosial mata pencaharian, misalkan kenapa dampak pembangunan misalkan waduk atau itu kan prosesnya lama kan, bisa menenggelamkan beberapa wilayah desa atau tadi kecamatan. Dengan kenapa prosesnya lama? Karena tadi selalu berbenturan dengan kanata sosial, psikologi, sehingga kajian-kajian sosialnya kan harus betul. Bagaimana perubahan tadi geografis, jadi misalkan tadinya masyarakatnya petani menjadi nanti berubah jadi masyarakat nelayan, atau tadi yang mata pencaharian, perubahan mata pencaharian dan sebagainya kan berdampak. Ya, program-program ini ketika menyelesaikan membuat program, sehingga kajian-kajian ini harus, tapi kontribusinya akan demikian. Perkembangan sosial, perilaku organisasi, cara berpikir, dampak sosial. Kemudian antropologi, pengaruh sosial dan budaya pada pengambilan keputusan individu dan populasi untuk kesehatan dengan perspektif lokal, nasional, dan global. Sehingga tadi pengaruh sosial budaya
dan pengambilan keputusan individu dan populasi untuk kesehatan yang perspektif dalam perspektif lokal, nasional, global. Ini menjadi bagian nanti pemahaman ya untuk pengambilan keputusannya. Apakah berdampak tadi, bagaimana pengaruh sosial budaya ini. Nah, sekarang era ini aja era tanpa batas ya, era digital, sehingga tadi dunia menjadi di genggaman. Nah, kecepatan tadi, transfer sosial budaya dalam kaitannya dengan baik di nasional atau di lokal, di global, itu menjadi semakin cepat, sehingga ini juga harus jadi perhatian, atau tadi ilmu sosial ini bisa memprediksi lah, ya, apa bagaimana pengembangan nanti pengambilan keputusan bisa diprediksi kecepatannya gitu ya, kecepatan misalkan dalam pertukaran budaya atau tadi apa pengembangan budaya baik lokal, nasional atau global sudah saling mempengaruhi, sehingga tadi ada budaya-budaya baru yang mungkin menjadi bisa memperkaya atau tadi menghilangkan budaya lokal, dan ini harus jadi perhatian. Kemudian ilmu politik dan kebijakan publik, pendekatan pada pemerintah, pembuat kebijakan terkait kesehatan masyarakat. Ini juga kenapa harus kita mempelajari ilmu politik, kebijakan publik, kemudian tadi kalau di Esmas ada bagaimana advokasi ya. Nah ini juga nanti akan terkait dengan pemahaman isu-isu strategis, isu-isu ya kesehatan masyarakat, sehingga tadi bagaimana bisa melakukan advokasi atau pendekatan pada pemerintah untuk membuat kebijakan terkait kesehatan masyarakat. Sehingga kalau ada kebijakan yang sudah ada, kan bisa dianalisis apakah tadi sudah mengacu pada aspek-aspek sosial budaya yang ketika kebijakan itu dilakukan, apakah nanti bertentangan atau tadi bisa dilaksanakan, sehingga ketika membuat kebijakan itu kan tadi tetap harus disesuaikan dengan aspek sosiologi dari masyarakatnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan yang bertujuan tadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu akan bisa tadi sejalan dengan perubahan sosial yang akan dikendaki dari kebijakan itu. Kemudian ilmu ekonomi, memahami dampak mikro dan makroekonomi pada kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan. Dengan tadi memahami ilmu ekonomi, kita akan bisa dengan ilmu ekonomi akan memahami dampak mikro dan makroekonomi. Ya tadi dampak misalkan tadi ketika dengan ilmu ekonomi kan bisa memprediksi misalkan nanti dampak inflasi atau tadi kenaikan harga sedikit aja, atau tadi akan berdampak pada kesehatan atau sistem kesehatan, akan dengan naiknya bahan baku obat atau tadi naik komponen yang bisa mengganggu sistem pelayanan, itu akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dengan disiplin ekonomi ini, ya, pemerintah dalam merencanakan kebijakan ini akan berfokus nantinya, atau kita akan memikirkan di
dampaknya terhadap sistem pelayanan kesehatan, tadi kesehatan atau pada kesehatan masyarakat. Dengan naik satu komponen aja, Pak, BBM naik atau harga sembako naik, nah ini dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kan bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Ketika ada satu komponen kebutuhan pokok yang lainnya, ini bisa diprediksi dampak terhadap masyarakat. Kemudian ilmu komunikasi, kontribusinya sosial untuk kesehatan masyarakat, teori dan praktek komunikasi pribadi secara massal dan peran media dalam komunikasi informasi dan risiko kesehatan ini menjadi lebih berkembang dengan ilmu komunikasi, terutama komunikasi baik tadi interpersonal atau tadi komunikasi kelompok, komunikasi massa, dengan adanya pengembangan teknologi. Nah, ini akan berdampak pada proses tadi penyampaian pesan kesehatan. Sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi komunikasi akan membantu, tapi tadi ada dua sisi ya, aspek positif, negatif, atau tadi kalau dikaitkan dengan aspek psikologinya seperti apa. Nah, sekarang kan semua kemajuan teknologi sebetulnya digunakan untuk memudahkan area layanan, penjangkauan layanan, mungkin di puskesmas, di rumah sakit, di area pelayanan kesehatan. Sekarang penggunaan IT itu sudah berkembang dengan baik, sehingga bisa menjangkau layanan yang lebih komprehensif, misalkan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Hingga tadi kalau dulu memberikan informasi itu harus door to door, misalkan keliling, sekarang bisa menggunakan media massa atau media sosial dengan cakupan dan jangkauan lebih luas. Atau tadi layanan kesehatan lebih simpel lagi, bisa tadi konsultasi kesehatan dengan banyak aplikasi ya, yang semuanya mungkin tadi memudahkan bagaimana kita bisa konsultasi, bisa memilih dokter yang kemudian bisa komunikasi, kemudian bisa tanpa datang ya. Nah, tapi mungkin tadi kajian-kajian psikologisnya seperti apa? Dampak sosial psikologisnya ada enggak? Mungkin nanti bisa dikaji kan gitu ya. Tadi komunikasi itu mudah, tanpa hadir dokter bisa diagnosis, kemudian bisa memberikan intervensi berupa terapi ya, misalkan obat, bisa ngelink sekarang dengan apotek ya, kita tidak bisa ke apotek, sudah obatnya sudah datang. Tapi apakah tadi secara psikologis ini berpengaruh terhadap kesehatan psikologisnya? Nah, dulu kan diajarkan bahwa bertatap muka atau bertemu secara fisik kan lebih baik secara psikologis. Sekarang sudah digantikan teknologi, tidak menghadirkan diri secara fisik, dan juga bisa ada kajian-kajian. Tapi perkembangan teknologi ini saya bahwa itu ditujukan untuk memudahkan pelayanan. Kemudian demografi, ini bagian disiplin ilmu sosial. Dengan kontribusi memahami perubahan demografi populasi karena penuaan, migrasi, perbedaan tingkat kelahiran, dampak. Nah, ini akan tadi memudahkan pemahaman kita terkait tadi sebaran penduduk, mungkin tadi sebaran tadi berkaitan dengan penyakit, demografi tadi pekerjaan dan sebagainya. Itu kan yang berdampak pada masalah-masalah kesehatan. Kan bisa dipahamkan bahwa dengan di Indonesia aja sekarang populasinya terbanyak, misalkan usia produktif, tapi sebaran
mungkin penyakitnya juga bisa dilihat bahwa penyakit-penyakit infeksi, non-infeksi ini kalau dulu kan penyakit demografi itu misalkan tadi penyakit apa penyakit tidak menular itu banyaknya pada kelompok usia lansia. Tapi sekarang dengan adanya perubahan tadi mungkin sistem ekonomi, sistem sosial, gaya hidup, kemajuan teknologi, penyakit-penyakit degeneratif muncul pada usia yang masih muda. Sekarang DM, kasus DM pada anak meningkat, hipertensi pada remaja meningkat, gagal ginjal pada usia muda. Ini kan harus ada kajian-kajian apa sih penyebabnya, determinan sosial antropologi dampak terhadap masalah kesehatan. Tapi dengan demografi ini, ilmu demografi ini, kita bisa memahami gitu ya perubahan populasi karena penuaan migrasi, pergantian kelahiran, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, baik aspek nasional maupun global. Sekarang mudah didapatkan datanya, bagaimana tren isu kesehatan berdasarkan data demografi. Kemudian geografi, memahami dampak geografi pada penyakit dan determinan penyakit, serta model untuk menampilkan dan melacak lokasi kejadian penyakit. Sekarang kan banyak fitur ya, canggihan teknologi, bisa pemetaan, membuat peta kejadian kesakitan, pelaporan berdasarkan sistem, bisa satelit, bisa pelacakannya ini akan mudah gitu ya. Tapi intinya dulu kan manual, sekarang sudah ilmu geografinya atau tadi mah dampak pada penyakit dan determinan penyakit serta metode untuk menampilkan dan melacak lokasi kejadian penyakit. Ini dengan memahami ilmu geografi, maka pemetaan kejadian kesakitan ini bisa digambarkan melalui data geografis ya. Di mana suatu wilayah bisa ada ciri atau tandanya, wilayah yang sudah baik, yang belum baik, itu bisa tergambar secara geografis ya dalam sebuah peta, misalkan peta wilayah, sehingga tadi memudahkan intervensi yang akan dilakukan. Silakan ada yang didiskusikan, takutnya ngeceng, tapi semua disiplin ilmu sosial prinsipnya mempunyai kontribusi kepada kita sebenarnya tadi untuk bisa berpikir kritis ya dalam memahami masalah-masalah kesehatan. Bisa baik tinjauan ekonomi, komunikasi, demografi, geografis, sebetulnya itu harus menjadi kajian ya, gitu ya. Bahwa ilmu sosial dan ilmu perilaku ini harus menjadi dasar kajian dalam tadi pembuatan program yang lainnya ya, kebijakan, program pelaksanaannya dan hasil evaluasinya, sehingga tadi program bisa dilaksanakan dan sesuai dengan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat, sehingga tadi perubahan perilakunya itu akan lebih cepat atau komprehensif. Kenapa mungkin banyak perubahan perilaku yang gagal, program-program perubahan perilaku yang gagal?
dilaksanakan atau hasilnya kurang memuaskan. Sekarang mungkin kajian-kajian sosial dan perilakunya masih belum komprehensif. Mungkin nanti ada yang tesisnya ke arah humaniora kualitatif misalkan. Kajian-kajian sosial budaya dikaitkan dengan kesehatan itu bisa lebih bagus. Tidak hanya tadi kuantitatif saja. Kalau yang tertarik misalkan menggali aspek permasalahan atau menjawab permasalahan kesehatan dengan kajian-kajian humaniora, pendekatan kualitatifnya itu masih jarang ya. Penelitian kualitatif kemarin ada berapa? Coba dicari nanti database-nya di Pasuhan. Kebanyakan kuantitatif. Silakan kalau ada yang didiskusikan, takutnya ada yang kurang pas. Silakan kalau ada yang menambahkan atau bertanya dan untuk diskusi dulu. Boleh saya, Pak? Ya, mana? Ya, dengan Satiman ini. Untuk hubungan sosial ekonomi ini berhubungan dengan tadi yang sudah dijelaskan, untuk mengambil keputusan itu apa-apa saja yang mempengaruhi, Pak? Karena kan kalau di hubungan sosial ini banyak yang mempengaruhi. Prioritas apa yang kita nilai supaya mengambil keputusan itu tidak memihak salah satu kelompok itu, Pak. Oke, tadi Bapak mungkin dari tadi kajian-kajian sosiologi, tadi ekonomi ya. Nah, mungkin coba kita lihat dulu konsepnya bahwa supaya tadi Bapak menciptakan kebijakan-kebijakan. Faktor sosial ekonomi ini dilihat menjadi faktor utama sebenarnya yang secara mikro atau makro akan berdampak terhadap perilaku kesehatan atau perilaku individu atau kelompok. Nah, sehingga perubahan program-program kesehatan yang dicanangkan kan baik tingkat global, nasional atau lokal ini kan sekarang mengentaskan kemiskinan kan gitu ya, mengentaskan kemiskinan sehingga program kesehatan selalu dihubungkan dengan program untuk peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Ya, tadi apakah bisa semua ya kebijakan harusnya tadi mengukur dampak sosial ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada proses apakah tadi bisa tujuan umum kan mensejahterakan ya, bahwa dengan sejahtera nanti akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang kesehatan nanti. Ya, tadi itu yang harus menjadi perhatian. Apakah tadi bisa berdampak terhadap misalkan tadi pembinaan UMKM atau tadi karena banyak masalah kesehatan misalkan tadi yang ujung pangkalnya adalah ekonomi. Nah, sehingga penanganan stunting selain tadi pendekatan yang lain, pendekatan peningkatan ekonomi masyarakat ini harus menjadi fokus kan gitu ya. Nah, banyak yang terjadian stunting ini disebabkan oleh jadi program-program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi jadi perhatian karena dari ekonomi ini sebetulnya tadi akan berdampak misalkan tadi terhadap produktivitas ya. Jadi orang yang ekonominya lemah misalkan
tentunya nanti produktivitasnya akan lemah karena tadi dia tidak bisa mengakses pekerjaan, tidak bisa mengakses pendidikan kan gitu ya, sehingga tadi kesempatan untuk mendapatkan tadi pengetahuan, pemahaman tentang kesehatan juga akan rendah, sehingga program kebijakan hendaknya tadi memikirkan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Bagaimana supaya tidak tadi memihak pada satu kelompok kan, sehingga tadi pemetaan sosial demografi itu harus betul-betul menjadi bagian dari rencana program, bisa dipetakan. Mungkin dalam kelompok masyarakat kan bisa dibagi secara demografis, geografis, ya. Dipetakan pemetaan, misalkan di satu wilayah, di wilayah A itu ada masyarakat yang ekonominya kan bisa terpetakan, misalkan di kecamatan A ini, atau kita bisa lihat indeks pembangunan manusianya, data-data yang menunjukkan posisi atau tadi tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan satu wilayah. Atau tadi kadang kita melihat di satu kelurahan aja, di RW sekian kelompoknya ekonominya menengah atas, ada yang tadi menengah bawah. Ya tadi program-program yang dijalankan atau kebijakan yang dijalankan hendaknya melihat populasi misalkan terbesarnya apa, sehingga program-programnya akan memihak pada kelompok mayoritas itu yang tadi merasakan masalah kan, gitu ya. Sehingga tadi dengan pemetaan tadi kelompok, dengan pemahaman tentang struktur sosial di masyarakat, seorang kesmas misalkan atau tadi seorang pemegang pemangku kebijakan kan bisa mengeluarkan kebijakan yang akan dirasakan oleh sebagian besar itu tadi masyarakat yang terkena masalah. Selama ini mungkin banyak kebijakan yang tadi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu kan gitu, karena tadi tidak terpetakannya tadi sosiodemografi masyarakat atau sehingga tadi program tidak menyentuh akar permasalahan itu. Jadi pemahaman tadi kontribusi ilmu-ilmu sosial dan perilaku ini jadi bahan tadi dasar bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu bisa menyelesaikan masalah. Mungkin kalau pendapat saya demikian. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang didiskusikan? Nah, mungkin ini kita sambil jalan, kalau ada yang ditanyakan maka kita diskusi sosial ekonomi dan perilaku kesehatan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tadi pengaruh status sosial ekonomi pada kesehatan masyarakat ini sangat bisa diprediksi, ya. Pendapatan ekonomi, ya, orang yang pendapatan bisa dilihat dari status pendidikan, ya. Kemudian tadi harapan hidup. Nah, ini jadi betapa pentingnya tadi, sehingga tadi dari isu global kan, baik di SDGs atau kesepakatan lain, nomor pertama adalah tidak adanya kemiskinan, gitu ya. Tingkat kemiskinan berkurang kan, gitu ya. Jadi beda negara maju dengan negara berkembang,
salah satu indikator alat ukurnya kan tadi tingkat kemiskinan, pendidikan, dan tadi angka kematiannya atau tadi status ekonomi. Nah, sehingga tadi pendapatan ini akan berpengaruh terhadap tadi kesehatan. Tapi dengan asumsi tadi kalau orang yang ekonominya bagus kan dia bisa mengakses pendidikan yang baik. Diharapkan dengan pendidikan yang baik pola perilaku sehatnya lebih baik. Pola akses terhadap pelayanan kesehatan lebih baik dibandingkan tadi dengan status yang ekonominya lemah. Ya, tadi bisa dilihat dari indikator-indikator keharapan hidup. Tadi orang yang ekonominya rendah, kan, resiko keterpaparan determinan yang menyebabkan status kesehatannya kan banyak. Kan, ya. Hingga tadi akan dilihat dari, tapi dikaitkan dengan perilaku tadi di kita ya, perilaku sehat misalkan. Kadang-kadang tidak sejalan antara yang status sosial ekonominya baik dengan yang menengah misalnya bawah. Kadang-kadang perilaku hidup sehatnya itu ada yang tidak sejalan dengan status sosial ekonominya. Tapi tadi kebanyakan orang yang status sosial ekonominya baik, status kesehatannya lebih terjamin dibandingkan dengan orang yang status ekonominya rendah. Ya. Sehingga tadi ini kontrol dan partisipasi sosial diperlukan untuk menjelaskan perbedaan substansi dalam kesehatan tersebut. Dari pengembangan dalam peningkatan ekonomi melibatkan tadi dukungan sosial, selain tadi program-program dari pemerintah. Ya. Atau silakan ada yang menanggapi dari sini. Coba ada yang menanggapi. Nah, contoh tadi bahwa status sosial ekonomi sangat berpengaruh pada status kesehatan masyarakat. Jadi kalau ekonominya rendah atau tinggi lah, ya, kondisi tempat tinggal ini akan berpengaruh pada peningkatan sanitasi, pengurangan kepadatan, memasak yang benar, pendidikan memiliki hubungan kuat dengan perilaku kesehatan dan outcome kesehatan. Semakin tinggi secara konsep orang akan lebih baik ke tingkat kesehatannya. Karena tadi mempunyai cara pandang yang lebih baik. Kemudian pendidikan bagi wanita, pendidikan bagi perempuan berdampak pada kesehatan dan anak dan keluarga. Biasanya kalau orang status pendidikannya ekonominya tinggi, pola pikir terhadap terhadap akses terhadap pendidikan yang jadi prioritas. Sekolah. Jadi kalau yang ekonomi rendah, pola pikirnya kan ya udah kalau pandangan terhadap wanita aja misalkan, ya wanita itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, di dapur saja. Pola pikir secara sosial akan terdampak akibat tadi status sosial dan ekonomi berdampak pada pola pikir. Kemudian paparan pekerjaan, orang yang ekonominya bagus kan dan pendidikannya tinggi nanti akan lebih produktif. Nah, pertama tadi kesehatannya baik,
kemudian dengan pendidikan tinggi bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik sehingga mendapatkan penghasilan yang baik, sehingga terus ya kan terputus masalah kesehatan. Tapi sebaliknya tadi, kalau ekonomi lemah ini akan menyebabkan tadi pemahaman dan kemampuannya akan rendah, tingkat pengetahuan dan pemahamannya akan rendah. Artinya tingkat pengetahuan, pemahaman terhadap kesehatan akan rendah. Kemudian juga dia tidak akan produktif, ya, sehingga tidak akan produktif. Tidak produktifnya juga bisa disebabkan oleh tadi tingkat pemahaman dan banyak terpapar oleh kejadian kesehatan, banyak sakit karena tidak terpenuhi tadi faktor penunjang untuk hidup sehat, sehingga tadi kayak lingkaran setan aja gitu. Ekonomi yang rendah akan berdampak pada tingkat pemahaman pendidikan yang rendah, sehingga dia tidak produktif. Ketika tidak produktif, ya tadi akan rendah lagi ekonominya. Sehingga program-program pemberdayaan masyarakat ini harus memutus rantai ini kan, rantai lingkaran tak berujung ini. Miskin, pendidikan rendah, tidak produktif, ya miskin lagi. Sehingga dorongan untuk merubah ini dari mana mulainya? Apakah dari pendidikan dulu? Apakah tadi pembangunan dulu kan itu ya? Atau membangun manusianya dulu atau infrastruktur dulu kalau dikaitkan dengan sekarang ya? Membangun jalan tol dulu, irigasi dan sebagainya, atau membangun SDM. Ini kadang satu perdebatan ya. Mana yang lebih baik, membangun SDM dulu atau membangun infrastruktur dulu gitu ya. Nah, halo, ada yang didiskusikan? Nah, sehingga tadi dua pendapat itu bisa disatukan. Pembangunan ekonomi dengan sumber daya harus beriringan. Ada yang tadi infrastruktur dibangun akan memunculkan tadi akses pertumbuhan ekonomi baru, akan berdampak pada produktivitas dan kesehatan. Jadi kalau tadi SDM dulu, infrastrukturnya tidak dibangun, tidak akan berdampak, tidak akan berkembang. Ya, ada yang berpendapat bahwa bangun dulu ekonomi SDM-nya, nanti juga akan tumbuh perekonomiannya. Tapi intinya bahwa sekarang itu kan percepatan pembangunan SDM dengan pembangunan ekonomi harus seiring, sehingga tadi berdampak pada tingkat kesejahteraan yang akan menurunkan tadi angka kemiskinan, yang akan berdampak tadi pengaruhnya pada kesehatan. Ya, kalau lihat data global nasional, angka kemiskinan kita akan turun dari 11 menjadi 9 misalkan. Angka apalagi yang kemiskinan ekstrim ya, sudah tidak ada. Tadi kemiskinan seperti kelaparan sampai meninggal, sampai sekarang dinyatakan zero kemungkinan. Sehingga tadi tingkat kesejahteraan sebetulnya secara nasional sudah mulai meningkat. Ya, tadi masalah-masalah kesehatan yang timbul disebabkan oleh faktor sosial yang lain. Selain tadi ekonomi masih mendominasi penyebab permasalahan kesehatan yang paling besar di kita, di negara berkembang khususnya. Nah, jadi dampak sosial ekonomi itu kan luas kan ya. Akses terhadap barang dan jasa, ukuran keluarga, ya. Postur terhadap perilaku beresiko, lingkungan, jadi, kemampuan untuk mengakses barang secara pelindung diri, makanan, layanan, termasuk layanan medis untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan.
antara ekonomi rendah dan tinggi kan jelas ya. Kalau yang tinggi akses ke barang dan jasa kan mudah, ukuran keluarga. Ukuran keluarga yang besar mempengaruhi kesehatan secara tradisional dikaitkan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Nah, biasanya tadi ada program keluarga berencana, tapi ada aspek sosial budaya agama yang berkaitan dengan bagi banyak anak, banyak rezeki misalkan. Ini kan kadang bertentangan dengan dunia, tapi secara umum bahwa keluarga yang besar bisa mempengaruhi tadi status sosial atau tadi pembagiannya gitu ya. Gitu, dengan banyak anggota keluarga tadi akses untuk tadi setiap anggota keluarga mendapatkan porsi untuk terhadap pelayanan atau tadi kebutuhan ini biasanya bermasalah ya. Sehingga kaitkan tadi 2 anak cukup, keluarga KB ya, keluarga sejahtera ya. Tadi kajiannya dari masalah sosial ekonomi ya tadi bahwa dengan sedikit anggota keluarga maka secara ekonomi akan tercukupi porsinya untuk jatah atau tadi akses terhadap kebutuhan untuk peningkatan kesehatan. Misalnya pun demikian. Tapi masih banyak masalah di masyarakat misalkan. Orang yang sosial ekonominya rendah justru tadi anaknya semakin banyak. Apakah karena akses terhadap KB juga tadi berkaitan dengan layanan ya KB tidak bisa mengakses karena mahal udah nggak ber-KB atau tadi karena keyakinan tertentu pemahaman yang misalkan kurang misalkan dalam kaitan dengan tingkat kesejahteraan atau ya, pemahaman tentang keluarga yang baik. Karena tadi melahirkan terlalu banyak juga berisiko. Kadang-kadang itu bisa terjadi demikian di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Eksposur terdapat pelaku berisiko. Kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekerasan, narkoba. Nah, pelaku berisiko lebih tinggi pada masyarakat yang miskin. Ya, kekerasan, perampokan, narkoba. Kemudian lingkungan sosioekonomi yang rendah terkait dengan paparan yang besar terhadap lingkungan, bencana alam, dan tadi berpengaruh terhadap kesejahteraan juga ya, berpengaruh pada status pekerjaan. Silakan ada lagi yang didiskusikan. Waktunya habis ya. Ada, silakan. Nah, ini nanti ibu bapak tinggal membaca lagi. Kalau ada yang didiskusikan, maka. Ya Pak, tadi disampaikan bahwa pendidikan terhadap kesehatan, jadi yang pendidikannya bagus, dimungkinkan perilaku kesehatannya bagus. Tetapi saya temui beberapa di lapangan itu ada pengecualian, mungkin Pak, memang tidak banyak. Seperti kasus stunting. Kasus stunting ternyata tidak hanya ke keluarga yang ekonominya rendah atau yang pendidikannya rendah. Ada beberapa ternyata keluarganya dari keluarga mampu, pendidikannya juga tinggi, tapi anaknya stunting. Yang saya tanyakan tuh pendekatan seperti apa ketika kita ingin mengintervensi atau mengkomunikasikan dengan keluarga balita yang stunting, tapi mereka itu dari latar belakang pendidikannya bagus, kemudian ekonominya juga bagus, tapi ketika kita ketika kita berkomunikasi tuh seperti ada penghalang, tidak masuk, karena mereka merasa ya orang mampu bisa akses ke dokter spesialis, mereka juga punya pendidikan, mereka juga punya pekerjaan, tapi kami sangat seperti ada benteng gitu yang tidak bisa kami tembus untuk memberikan edukasi gitu. Itu pendekatan yang tepat itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Baik, ya. Tadi yang menarik ya. Memang di beberapa kasus walaupun tidak banyak masih tadi tidak sejalan antara tingkat pendidikan dan ekonomi terhadap kejadian dengan masalah kesehatan. Ya, jadi misalkan saya kemarin
di daerah A ini, dengan berbicara dengan Ibu Camat, kasusnya sama ya. Di daerah kami ada satu wilayah yang stuntingnya paling banyak, tapi ekonominya bagus. Gitu. Nah itu kan menarik tadi. Mungkin tadi solusinya gimana? Seperti apa kajian-kajiannya? Nah itu juga menarik, mungkin tadi pertanyaannya sama dengan Bu Camat. Dan mungkin tadi kalau kita pendekatan sosiologi tadi yang dipetakan dulu ya, dipetakan berapa banyak yang kasusnya demikian. Nah, kemudian nanti mungkin harus ditelusuri dulu apakah tadi penyebabnya apa yang paling mendasar orang kaya tapi stunting gitu ya. Apakah tadi harus dikaji ya dengan tadi tanpa mengurangi mungkin bisa mendapat pola komunikasi atau informasi yang efektif pendekatannya gitu ya. Pendekatannya tidak melalui petugas, bisa melalui orang lain yang berpengaruh misalkan terhadap mereka gitu ya. Jadi tadi struktur keluarga, struktur komunikasi dalam keluarga, kemudian itu harus jadi bahan kajian dulu kan gitu ya. Tidak langsung, karena kalau langsung kan tadi orang yang kaya itu biasanya gengsi, terus ya saya punya pemahaman bahwa punya akses, tapi ada sesuatu yang keliru. Apa misalnya? Kalau orang kaya itu cenderung pendidikan tinggi kan, misalkan giat bekerja lah, pelit bekerja apa kan? Oh bekerja, anaknya dititipkan oleh pengasuh, kemudian apa tadi atau dititipkan di penitipan anak. Kalau di penitipan anak mendingan ya ada kurikulumnya, ada pola yang untuk pengasuhan dan sebagainya. Tapi ini banyak terjadi pola asuh yang salah karena misalkan diasuh oleh pembantu rumah tangga yang tadi latar belakangnya kadang-kadang pendidikannya rendah. Ambil pembantu dari daerah yang tingkat pendidikannya hanya SD atau tidak tamat sekolah, kemudian suruh ngasuh anak gitu. Sehingga kan ini perlu ditelusuri apakah tadi pola asuhnya disebabkan oleh tadi pembantu yang apa edukasinya masih rendah, pemahamannya, sehingga tadi pendekatannya kan bisa ke pembantunya misalkan, atau komunikasinya bisa dilakukan, tekniknya bisa mungkin kalau konseling tersendiri ketika dikumpulkan kan nggak mungkin, cuma akan ada benturan kan gitu ya, tadi reject, kesalahan persepsi, sehingga akan tinggal pola komunikasinya saja. Dan dari mana dulu gitu, mungkin dititipkan, ada yang ekonominya bagus dititipkan kepada, ada sekarang ibunya karena sayang sama cucu, sehingga tadi ada pola asuh yang salah juga ya, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya tadi biasanya akan mempengaruhi pola pikir dalam pola pengasuhan. Nah itu mungkin bisa ditelusuri dulu, dipetakan apa penyebab utamanya gitu ya. Kemudian nanti saluran komunikasi mana yang bisa diinisiasi untuk pemberian informasi. Dan tadi mungkin kalaupun nanti langsung ke sasaran primernya, misalkan tadi orang tuanya, nah bisa dikomunikasikan melalui tadi siapa yang berpengaruh misalkan, atau pendekatan terhadap lingkungan kerjanya kan gitu ya, bisa bekerja sama dengan untuk misalkan mengadakan apa tadi
kajian-kajian atau mungkin informasi terkait pola pengasuhan dalam uh, untuk ibu bekerja misalnya. Kemudian bisa dilakukan beberapa kegiatan yang walaupun tadi mungkin kalau program ini kan kalau mau detail, kalau mau komprehensif. Tapi tadi yang penting kayak saluran komunikasi yang paling tepat itu mau kemana. Nah, tentunya ini perlu kajian pendekatannya. Apakah tadi melalui jalur hierarki dalam keluarga, apa tadi jalur tempat kerja, misalkan, untuk mengedukasinya, sebuah karyawan misalkan, nah, pentingnya kesehatan anak, atau tadi ada tempat kerja yang terpapar juga untuk menyediakan fasilitas untuk misalkan tadi ibu menyusui bisa menyusui kan gitu ya. Nah, ini kan perlu kerjasama dengan tempat kerja. Nah, program-program itu kan sudah ada, hanya tadi bagaimana mengkompilasi tadi faktor penyebab dan harus memisahkan antara mungkin tadi kan kita berprinsip bahwa setiap uh, individu kalau ada penanganan masalah kesehatan kan bisa dikaji secara individu, kelompok atau tadi massa sosial. Nah, hanya untuk masalah-masalah tertentu yang sensitif misalkan atau kenapa sih orang kaya yang mana orang kenapa. Nah, kalau stunting biasanya kalau sudah terjadi pola asuh ya pola asuh maka mungkin bisa cari penyebabnya. Tadi ganti pembantunya sekarang sekarang kan ada apa sih eh, pembantu yang berlisensi ya Pak dari dari tapi juga tetap ya latar belakang pendidikan ada kursus dulu gitu ya atau ada tapi itu bisa dilihat dulu ya Bu mungkin itu ya yang maaf kalau tidak mengena tapi apa yang tepat ya, perlu pengkajian dulu kasusnya nanti sama saya bulan Desember mau ke lapangan mencoba kenapa di apa identifikasi apa sih yang faktor dominan yang misalkan tadi menyebabkan orang kaya tapi stunting dengan kajian tadi sosial antropologi. Apa bisa di itu Bu atau masih bingung atau masih belum kena? Iya, Pak, terima kasih. Ya, ya mungkin itu ya. Baik Bapak Ibu, waktunya habis mungkin. Ya, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas dan diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menggali lagi atau memahaminya dengan baca lagi literasi atau tadi mengkaitkan pengalaman Bapak Ibu di lapangan sebagai dasar juga pemahaman pemikiran atau kajian di keluarga misalkan ada kalau ada masalah kesehatan perilaku kita dalam apa, respon terhadap masalah seperti apa masih ada hal-hal yang berkaitan dengan apa tadi aspek sosial budaya yang dianut di keluarga dan akses ke pelayanan kesehatan kecenderungan tadi misalkan lebih apa kata mama atau tadi lebih ke pengobatan tradisional atau sudah ke arah nakes gitu ya itu juga bagian-bagian atau dalam pengasuhan seperti apa tapi itu bisa jadi dasar berpikir kritis untuk memahami tadi fenomena yang ada di lingkungan atau di masyarakat secara umum. Jadi kajian-kajian tadi ditekankan lagi sosial budaya ini menjadi bagian yang penting ya ilmu sosial dan perilaku ini menjadi bahan dasar atau tadi seorang kesmas ketika merencanakan maka idealnya bekerja sama dengan berbagai bidang ilmu sosial ahli ekonomi ahli sejarah ahli geografi ahli demografi ahli psikologi jadi
pandangan atau tadi kajiannya lebih komprehensif. Mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala hilap dan kesalahannya. Mudah-mudahan bisa ada yang terpositioning, walaupun parsial ya kita berbicara, belum banyak. Tapi mudah-mudahan menarik kajian-kajian ini. Untuk ke depan mungkin nanti ada Prof yang lebih komprehensif atau lebih baik lagi menyampaikan. Mungkin cukup sekian, Ibu dan Bapak. Kita kalau ada pertanyaan minggu depan aja. Tugasnya minggu depan membaca teori-teori sosial ya, teori-teori sosial dalam pelayanan kesehatan. Oke, itu kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Selamat siang. Siang, Terima kasih. Pak. Terima kasih. Baik, Terima kasih banyak. saya foto dulu ya untuk dokumentasi. Ya, 1, 2 slide. Oke. Terima kasih. Izin live. Makasih, Pak. Hatur Ya. nuhun, Pak. Nuhun, Pak. Pak.